فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Soalan yang hantar semalam tu. Oh, ya belum sempat baca. Oh, belum baca. Tapi ya Macam mana sekarang anak jadi keliru anak memang maknanya mana kena full time saja jadi tolabul ilmi ke bagaimana? anak cuma baca sekilas terus ngurus yang lain jadi. Oh. Coba ya. Sebab ramai yang duk tanya kat Ana. Ana pun nak jawab macam mana ni. Yang ngirim siapa? Yang dari KL. Allah itu? alam daripada seorang ada ustaz lah yang post kan. Lepas tu ada ikhwan seorang yang tanyakan post pada status dia. Jadi Ana pun betul ke macam ni Ana nak klarifikasi lah Ana kata. Baik. InsyaAllah walaupun sekilas tapi kemarin sempat itu juga Ana terpikir juga. Betul ke? Ini untuk kita atau ada yang tanya juga? Ada yang tanya. Direkam enggak apa? Kita baca dulu berarti Arabnya susah terhalang. Jadi baca Indonesianya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemahan dari kalam Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah. Sesungguhnya kebanyakan punca yang menjadikan, ini memang terjemah itulah ya, Melayu berarti ya. Melayu ya. Punca yang menjadikan manusia binasa di dunia ini dan melakukan banyak pelanggaran syariat adalah karena mencari rezeki dan memperbanyakkannya. Barangkali penghalang kepada kebanyakan penuntut ilmu dan pecinta kebaikan daripada menuntut ilmu sepenuh masa adalah takut sempitnya dan hilangnya rezeki. Ini kefahaman yang salah. Sesungguhnya di antara sebesar-besar punca rezeki adalah menumpukan sepenuh masa melakukan ketaatan pada Allah. Lalu dikasih kurung artinya menuntut ilmu dan mengajar. Baik, sampai di sini. Baik. Kalau kita lihat para sahabat sendiri mereka terbagi menjadi 3 secara umum. Kalau orang muhajirin mereka berniaga, ada pekerjaan. Dan orang-orang ansor mereka itu kebanyakannya adalah para peladang atau petani, pekebun. Kemudian kalau orang-orang Badui kebanyakan dari mereka adalah peternak. Jadi masing-masing mereka memiliki pekerjaan. Bahkan Imamul Bukhari dalam Sahih beliau membuat bab at-tanawub fil ilm, yaitu saling mewakili. Umar, beliau dengan sahabat Ansor saling mewakili. Jadi hari ini belajar kepada Nabi, besok Umar berniaga. Nah, sahabat Ansor berkebalikan. Ketika Umar tidak ada, maka beliau yang belajar kepada Nabi. Hari berikutnya beliau berniaga, beliau bertani. Nah, mereka kemudian saling menyebutkan apa yang kita dapatkan dari hari kemarin dan seterusnya. Dan tidak ada dalam satu dalil pun Nabi memerintahkan belajar itu 24 jam dan mana ada, mana siapa yang mampu. Bahkan masing-masing memiliki jadwal. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun beliau menyertai Nabi terus-menerus, tapi taklah terus-menerus itu 24 jam. Nabi sendiri ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk mengajar, ada waktu untuk sholat, membagi-bagi waktu. Dan Abu Hurairah kemudian ketika beliau menjadi gubernur dan telah sahih dari beliau sendiri mengajar di tengah malam. Sementara di pagi harinya beliau itu melaksanakan tugas sebagai gubernur amanah. Dan di jam-jam tertentu beliau pergi ke hutan cari kayu bakar, memenuhi keperluan keluarga. Intinya masing-masing ada jadwal, bukan belajar 24 jam. Tapi sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kemampuan. Itu seandainya dipahami yang namanya belajar adalah duduk di majelis ilmu. Sementara kita tahu, alhamdulillah kita dengan berbagai teknologi yang ada, belajar bukan hanya dengan di majelis ilmu. Ada belajar di majelis ilmu, ketika kita memandu atau bekerja pun kita boleh mendengarkan rekaman dan sebagainya. Baik. Dan juga dengan dalil-dalil yang lain, misalkan hadis Salman, demikian pula hadis Abdullah bin Amr ibnul As menunjukkan masing-masing telah dipenuhi haknya. Tak mungkin kita
secara fisikal kita terus-menerus belajar mengajar sementara keluarga kita kelaparan, itu tak seperti itu. Bahkan para salaf mana ada yang seperti itu. Bahkan mereka juga ada kesempatan untuk itu dan ada kesempatan untuk bekerja. Bukan maksudnya belajar terus-menerus itu berarti semuanya tak boleh bekerja dan tak boleh apa. Itu bahkan salaf tidak mengajarkan seperti itu. Nabi pun tidak terus-menerus mengajar. Bahkan wahyu pun bukan 24 jam sehingga istilahnya Nabi belajar terus-menerus. Masing-masing ada jadwalnya, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan yang dimudahkan. Bahkan berdasarkan dalil tadi kita tahu Umar bukan setiap hari belajar, bahkan 2 hari sekali belajar ke Nabi. Tetapi bukan kemudian kosong di hari di mana beliau tidak jumpa Nabi di majelis ilmu. Tetap ketika sholat ya jumpa, tapi untuk majelis ilmu di hari beliau tidak hadir di majelis ilmu, beliau meminta ilmu dari sahabat tersebut. Dan jelas hadis Nabi di masa itu bukan 24 jam atau 12 jam. Bahkan mungkin dalam sehari Nabi hanya menyampaikan beberapa petuah saja. Menunjukkan belajar itu tidak dalam sehari berarti berjam-jam terus-menerus, tapi masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan keadaan. Nah, dengan demikian maka diharapkan masing-masing telah kita penuhi haknya. Kita bukan hanya kewajiban belajar, ada kewajiban-kewajiban yang lain juga. Nah, bagi orang yang Allah mudahkan untuk tanpa bekerja pun dia mendapatkan rezeki, alhamdulillah, disyukuri. Maka dia punya kewajiban untuk apa? Berarti dia mencurahkan kerja kerasnya untuk memberikan manfaat pada umat. Dia sudah dijamin rezekinya. Jangan kemudian dia sambil menghina yang lain, dia sendiri taklah 24 jam kemudian dia mengajar. Tak ada yang mampu itu. Siapa yang mampu? Masyayikh mana yang mampu? Syekh Yahya sehari semalam belum tentu mengajar sampai 12 daras. Belum tentu, bukan berarti tak mencapai, tapi terkadang demikian. Dan 12 daras itu pun tidak sampai memakan 24 jam kalau dikatakan wajib terus-menerus. Menunjukkan apa? Tidak terus-menerus, tapi sesuai dengan kemampuan dan keperluan masing-masing. Baik, yang penting jangan sampai ada hari yang kosong. Jelas kalau menit kosong, jam kosong, siapa dari kita yang tidak demikian? Para ulama pun tetap ada aja jam kosong untuk rehat, untuk makan, untuk mengurusi istri. Bukan selalu dengan ilmu, tetapi apa? Intinya adalah jangan membuang waktu untuk kesia-siaan. Intinya itu. Ya, boleh diisi dengan yang lain-lain yang bermanfaat. Intinya adalah itu sebenarnya, wallahu a'lam. Kecuali kalau yang dimaksudkan adalah seperti yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Beliau mengatakan yaitu wajib untuk para penuntut ilmu dia itu mengikuti jejak salaf dan jangan menyelisihi jejak salaf dalam masalah ini, yaitu belajar yang lain sebelum dia menghafalkan Quran. Dia wajib menghafalkan Quran dulu, baru belajar yang lain. Baik. Lalu beliau sendiri mengatakan, saya tidak mengatakan menghafal Quran itu wajib, tetapi kata beliau, untuk orang yang ingin naik levelnya menjadi orang alim, menjadi orang faqih dan sebagainya, tentunya dia wajib melalui fase ini dulu, kata beliau. Menunjukkan apa? Boleh jadi yang dimaksudkan adalah untuk orang-orang yang memang ingin menjadi thalibul ilm, ingin naik kepada apa? Ilmu yang lebih tinggi, ya. Memang dia wajib untuk bersungguh-sungguh, bukan hanya sehari belajar satu pelajaran, tapi memperbanyak, pencari dunia saja. Begitu sekolah satu hari, mungkin 7 pelajaran, 8 pelajaran. Kenapa kita yang mencari akhirat sehari hanya satu pelajaran? Ini jelas dicela yang seperti itu. Tetapi tidaklah kita mengatakan yang demikian berarti dia berdosa. Cuma orang-orang yang betul-betul bertekad dia ingin jadi thalibul ilm, tentunya apa? Ada kewajiban-kewajiban, tidak membuang banyak waktu. Boleh jadi yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Hamid adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan menghafal Quran itu wajib. Ya, siapa yang mengatakan wajib? Para sahabat sendiri banyak juga yang tidak sampai hafal 30 juz. Tetapi untuk orang-orang yang memang dia sudah bertekad untuk menjadi orang alim, dan memang kita digalakkan jadi orang alim, tentunya dia wajib menempuh jalan-jalannya. Di antara ini. Di antaranya adalah ini. Adapun masalah mencari nafkah, para sahabat pun mencari nafkah. Para sahabat lebih tinggi daripada ulama sekarang. Mereka contoh yang terbaik. Demikianlah kurang lebih jawabannya. Dengan demikian maka berbagai dalil akan terkumpulkan tanpa mendolimi salah satu pihak, tanpa mendolimi pihak yang lain yang menjadi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab nafkah kita dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.